صلوا عليه وسلموا تسليما. Pernah pakai celana panjang, Pak? Hanya satu orang yang bilang, namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, murid Ibnu Taimiyah, dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Hanya beliau sendiri yang bilang Nabi sempat pakai celana panjang berdasar hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Saya cek dalam Sunan An-Nasa'i, teksnya begini: suatu hari Nabi membeli celana dari orang Yaman. Kata Imam As-Suyuti dalam syarahnya, membeli tidak berarti memakai. Para kiai ke kantos meser BH-nya, Pak. Kantos di Amogu Pak Kiai. Duh, saya pernah beli softtek, Bu, tapi saya pernah dipakai Bu Abdi. Kenapa? Membeli tidak berarti memakai. Makanya perlu disampaikan kepada kaum muslimin hadis-hadis tentang syama'il, biar kita tidak tertipu dengan slogan-slogan mereka, sedikit-sedikit sunnah Nabi, sedikit-sedikit sunnah Nabi. Padahal Nabi gak pernah memakai itu, Pak. Justru Nabi itu seringnya memakai sarung. Catat, ini hadisnya sahih riwayat At-Tirmidzi dan Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, itulah kenalan sedikit tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti materinya saya kirim ke panitia, bisa di-share ke panitia bagaimana kita mengenal sosok Sayyiduna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak hadirin sekalian, bulan Rabiul Awal kemarin, di samping bulan lahirnya baginda Nabi, juga bulan wafatnya beliau. Di bulan Rabiul Awal ini juga, Ibu, adalah bulan hijrahnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepakat ahli tarikh itu bahwa Nabi hijrahnya bulan Rabiul Awal. Nabi keluar dari rumah tanggal 27 Safar, istirahat 3 malam di gua Thur selama 3 malam. Lalu tanggal 1 Rabiul Awal Nabi meninggalkan kota Makkah. Imam Al-Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika baginda Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau berhenti sejenak di Zuhfah. Zuhfah itu satu perkampungan di luar Makkah yang sering kita pakai sebagai tempat makani kalau mau ihram. Beliau duduk sejenak, tak sengaja beliau melihat jalan menuju Mekah. Lalu beliau berdiri menatap dengan penuh sahdu kemana jalan itu menuju. Lalu tak terasa air mata beliau meleleh. Beliau melihat Makkah Al-Mukarramah, tempat beliau lahir, tempat beliau tumbuh dewasa, berkeluarga, kenangan semasa hidupnya berada di Mekah. Hari ini harus beliau tinggalkan tanpa tahu kapan akan kembali. Lalu keluar dari lisan beliau yang mulia, sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Andai masyarakatmu tidak mengusirku, niscaya tak akan pernah aku tinggalkan engkau, wahai Makkah tercinta. Rawahul Bukhari. Ini satu bukti, satu dalil baginda Nabi mencintai tanah airnya. Sungguh engkau adalah sebaik-baiknya tempat yang aku cintai. Lalu datang malaikat Jibril membacakan wahyu Allah, surat Al-Qasas ayat 85. Surat naon, Bu? Ayat innalladzi farada alaikal Qur'an la rabbuka ila ma'ad. Sungguh Allah yang telah mewajibkanmu menjalankan hukum-hukum Al-Quran, la rabbuka ila ma'ad, akan segera mengembalikanmu ke tempat kembali. Kata Ibnu Abbas, tempat kembali dalam ayat ini adalah Makkah Al-Mukarramah. Makanya Imam Ismail Haqqi Al-Hanafi dalam tafsir beliau Ruhul Bayan memberikan penafsiran, wa fi tafsiril ayat isyaratun ila anna hubbal watan minal iman. Dari tafsir ayat ini ada isyarat bahwa mencintai tanah air adalah bagian daripada
iman bisi pajarkeun warga Nahdlatul Ulama yang didoktrin oleh kiai-kiainya hubbul waton minal iman bisi pajarkeun ulur dalilna bisi pajarkeun cinta tanah air itu tidak ada contohnya dari Rasulullah. Hadis Bukhari ini menunjukkannya. Lalu Nabi melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Begitu Nabi sampai di Madinah sedang diberlakukan PPKM level 3 bermusim pandemi di Madinah itu. Banyak para sahabat muhajirin yang terkapar. Lalu beliau menyuruh sahabat-sahabat muhajirin mengaminkan. Beliau mengangkat kedua tangannya, kata Nabi, Allahumma habbib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asad. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rasa cinta terhadap Madinah melebihi kecintaan kami terhadap Makkah Al-Mukarramah. Nabi sampai memohon kepada Allah agar Allah menitipkan rasa cinta dalam hati beliau untuk tanah air beliau yang baru yaitu Madinah, sebagaimana Allah telah titipkan rasa itu dalam hati beliau untuk tanah air pertamanya yaitu Makkah Al-Mukarramah. Bisi kurang kene, bisi orang Jatinangor aya menyebutkan cinta tanah air TO di tengah. Bisi aya orang Jatinangor yang masih meragukan bahwa nasionalisme itu dicontohkan oleh Sayyidul Mursalin. Di dalam Sahih Bukhari disampaikan, idza qudima min safarin fanadara ila judratil Madinah. Kalau Nabi pulang dari luar kota, Pak, habis kunjungan kerja atau tinggal di MWC gitu kan, Nabi pulang ke Madinah, sudah terlihat tembok-tembok perbatasan Madinah. Nabi mempercepat kendaraannya ingin segera sampai ke Madinah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau menyampaikan, wa fil hadisi dalalatun ala fadlil Madinah wa ala masyru'iyati hubbil waqar wal hanini ilai. Hadis ini punya dua poin. Satu, tentang kemuliaan Madinah. Dua, disyariatkannya mencintai tanah air. Masih kurang dalilnya, Pak. Makanya Pak Camat, Pak dari TNI, dari kepolisian, jangan ragukan nasionalisme kami di Nahdlatul Ulama. Jangan ragukan nasionalisme kami di kalangan pesantren. Kenapa? Kami didoktrin oleh guru-guru kami bahwa mencintai tanah air adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan kami. Artinya tak mungkin kita bisa menjadi mukmin, mustahil kita bisa menjadi muslim tanpa punya tanah dan air. Saya tanya sama ibu bapak, biasa hidup di awang-awang, salanap juga tongeret. Di tanah Indonesia kita berpijak, tanah Indonesia tempat kita sujud, air Indonesia yang kita minum, dengan air Indonesia pula kita bersuci. Makanya menjaga tanah air adalah modal utama kita untuk merealisasikan semua cita-cita. Cintailah Indo. Di peringatan Maulid Nabi ini, apa yang harus kita contoh? Contohlah Sayyidina Muhammad. Beliau adalah orang yang sangat mencintai tanah airnya. Tanah air beliau Makkah dan Madinah. Tanah air kita Indonesia. Makanya kalau kita mencintai Nabi, kita ingin mencontoh Nabi, salah satunya cintailah Indonesia. Nusantara ini, Ibu, dari Sabang sampai Merauke adalah sejarah panjang kita umat Islam di Indonesia untuk sujud dan mengabdi kepada Ilahi. Kalau kita mencintai Allah, maka cintailah tempat sujud kita kepadanya, yaitu Indonesia. Makanya Syekh Ali Jum'ah, Mufti Agung Mesir, salah seorang ulama senior Al-Azhar, beliau pernah menyampaikan dalam kitabnya Al-Mutasyaddidu, beliau menyampaikan nasionalisme itu, hubbul waton itu, cinta tanah air itu adalah sesuatu yang paling dibenci oleh teroris. Makanya kalau di daerah kalian tidak mau ada benih-benih terorisme muncul, kalau di daerah kalian tidak mau ada benih-benih radikalisme hadir, kata Syekh Ali Jum'ah,
gelorakan nasionalisme, suarakan cinta tanah air. Kenapa? Teroris itu sangat membenci tanah airnya. Buktinya mereka hidup di Indonesia, mereka makan di Nusantara, mereka keluarga di Nusantara, tapi merasa tidak berdosa, bahkan merasa bangga ketika membuat teror, ketika mengacaukan keamanan tanah air mereka. Itu tandanya mereka sedikit pun tidak mencintai tanah airnya. Salah satu dorongan kita bergabung di Nahdlatul Ulama adalah untuk ini. Dalam anggaran dasar Nahdlatul Ulama pasal ke-8 di sana jelas bahwa tujuan Nahdlatul Ulama didirikan, wabil khusus kepada pengurus-pengurus ranting yang barusan dilantik. Tujuan Nahdlatul Ulama dalam anggaran dasar pasal ke-8 ada 4. 1. Untuk tegaknya ajaran Islam yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, untuk kemajuan bangsa. Ketiga, untuk kemaslahatan umat. Keempat, untuk merealisasikan doktrin Islam rahmatan lil alamin. Ini tujuan kita bergabung di Nahdlatul Ulama. Kunaon urang NU-NU-an di si ayeuna naros jangan urang NU-NU-an. 1. Kita ingin bergabung dengan gerbong para alim ulama yang mensyiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Sayyiduna Muhammad telah meramalkan di dalam hadis-hadis mutawatirnya bahwa umatnya ini akan terpecah menjadi 73 sekte, semuanya celaka kecuali 1, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, kita ingin bergabung dengan para kiai yang telah terbukti dalam sejarah mengorbankan keringat, air mata, darah dan nyawanya untuk kemajuan bangsa. Salah satunya kemarin kita memperingati Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober. Ini secara historis adalah tanggal di mana PBNU mengeluarkan sebuah keputusan yang luar biasa, resolusi jihad Nahdlatul Ulama pada tanggal 22 Oktober 1945, di mana pada saat itu kiai-kiai pesantren yang dimotori oleh Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa yang luar biasa bahwa membela tanah air wajib hukumnya, dan orang yang mati dalam membela tanah air dihukumi syahid. Ini luar biasa. Yang menggerakkan fatwa ini menggerakkan are-are Surabaya untuk siap taruh tompati jiwa raga, menyongsong maut, menebus kemerdekaan, mempertahankan harga diri kita sebagai bangsa merdeka dari jajahan Belanda dan Dika. Akhirnya meletus perang Surabaya tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Tak mungkin kejadian heroik tanggal 10 November terjadi tanpa ada motor, tanpa ada penggerak, tanpa ada motivasi dari fatwa kiai melalui resolusi jihad Nahdlatul Ulama. Yang ketiga, kita bergabung di Nahdlatul Ulama untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan umat. Makanya di Nahdlatul Ulama banyak sekali lembaga yang fokus untuk mengurusi kesejahteraan dan kemaslahatan umat, mulai dari kesehatan, kesejahteraan keluarga, Lajisnu, ada LPBI dan yang lain-lain. Itu semua dalam rangka meraih misi dan tujuan Nahdlatul Ulama untuk menciptakan kemaslahatan bagi semua. Yang terakhir, tujuan Nahdlatul Ulama didirikan adalah untuk menciptakan, adalah untuk merealisasikan Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang toleran, Islam yang moderat, Islam yang tidak cenderung ke arah kanan dan tidak berat sebelah ke kiri, tapi Islam jalan tengah, Islam moderat, Islam yang menjunjung tinggi kemanusiaan, Islam yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Hadirin rahimakumullah. Jadi tujuan NU itu apa, Ibu? 1, untuk penyebaran Islam Ahlus Sunnah wal. Ciri Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah apa biar cepat? Kata Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Al-Luma fi raddi ala ahli zaidi wal bidah, beliau menyatakan, nahnu la nukaffiru ahadan min ahlil kiblat. Kami ini tidak akan pernah mengkafirkan satu orang pun dari ahlul kiblat.
tidak akan pernah mengkafirkan satu orang pun dari kaum muslimin. Ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini Pak, ada saudara kita yang mengaku Islam tapi mengeluarkan saudara-saudara seiman mereka, dituduh kafir, dituduh tauhid, dituduh sebagai penjilat Islam. Kenapa? Hanya tidak mendukung khilafah ala mereka. Catat, mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Catat itu Pak. Kalau tidak percaya silakan saja baca itu di YouTube itu Pak. Kan dulu belajar agama itu qiraatul kutub Pak. Akhirnya mah biar mudah qiraatul YouTube Pak. Di YouTube itu ada pentolan ormas terlarang lah. Saya tidak menyebut ormasnya lah, menjaga kode etik jurnalistik. Inisialnya saja HTI, ya. Itu inisial Pak. Dia mengatakan bahwa bayangkan orang tua kita, keluarga kita, guru kita yang mati dari tahun 45 sampai hari ini, mereka mati dalam kemusyrikan, dimusyrikan oleh sistem demokrasi. Bayangkan Pak, Islam-Islam yang seperti ini, catat, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hanya karena beda pandangan politik, hanya karena beda asas negara, tidak melahirkan kafir dan mukmin Pak. Kenapa? Politik itu catat, masuknya dalam fikih, bukan dalam akidah. Buka kitab-kitab itu. Fikih itu membahas masalah politik. Politik itu bagian daripada fikih. Perbedaan dalam politik tidak melahirkan mukmin kafir Pak. Karena itu permasalahan politik. Mereka tidak paham masalah itu. Perbedaan politik mereka anggap sebagai perbedaan akidah, sehingga melahirkan mukmin dan musyrik. Naudzubillahimin. Kita masuk di Nahdlatul Ulama. Di samping untuk menyelamatkan akidah kita, juga kita ingin akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar ini diwariskan, diterima oleh anak cucu kita di kemudian hari. Kalau hari ini kita tidak ikut rembuk di Nahdlatul Ulama dalam memperkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan salahkan siapa-siapa. Ketika nanti anak cucu kita 5, 10, 20 tahun yang akan datang, akidahnya beda dengan kita orang tuanya. Kenapa? Salah kita tidak mensiarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah kita yang tidak mewariskan Ahlus Sunnah wal Jamaah kepada anak cucu kita. Jadi kita ber-NU bukan hanya untuk keren-kerenan, bukan hanya untuk jago-jagoan, bukan hanya untuk menunjukkan batik NU, tapi lebih daripada itu. Kita bergabung di Nahdlatul Ulama untuk menyelamatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita dan untuk mewariskan akidah aswaja ini kepada anak cucu kita di kemudian hari. Kedua, apa bu kedua? Tujuan NU itu? Untuk kemajuan bangsa, untuk kemajuan bangsa. Tak orang aina papanasan dalam rangka kita ingin menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama meyakini NKRI ini adalah warisan para kiai, warisan sepuh-sepuh kita yang ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa mereka. Kita hadir sekarang untuk merawat, untuk mengembangkan dan untuk menjaga warisan sepuh-sepuh kita agar bisa dinikmati pula oleh anak cucu kita di masa yang akan datang. Makanya demi kemajuan bangsa ini kita diajarkan oleh guru-guru kita, cintailah tanah air, cintai Indonesia. Ibu cinta ke Indonesia? Osok ngaduakeun Indonesia? Pambohong. Ibu cinta ke Indonesia? Ya cinta. Osok ngaduakeun Indonesia? Ya cinta. Eta mah mirip suami ibu sapoe 5 kali bilang I love you. Tas lohor mama I love you, tas asar mama I love you, tas subuh mama masih I love you, tapi can pernah maraban percanten moal. Kenapa? Aya terus dan ukur waos pangisawat kiai idat manuk itu mangan manajemen huntu cenah. Kalau kita cinta Indonesia dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim di dalam surah Al-Baqarah ayat 126. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarat. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman dan limpahkan kepada penduduknya rizki dari beraneka ragam tumbuhan. Imam Thahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menyatakan doa ini masyhur dari Ibrahim, tapi sejatinya inilah doa setiap para nabi,
doa setiap para rasul untuk tanah airnya. Setiap para nabi memohon kepada Allah agar Allah menjaga tanah airnya, agar Allah menjaga keamanan ketentraman negara yang mereka tinggali. Kenapa? Karena keamanan adalah modal utama untuk merealisasikan keimanan. Sayyidina Muhammad harus meninggalkan Mekah, tanah kelahirannya. Kenapa? Karena di Mekah tidak ada jaminan keamanan untuk menjalankan keimanan. Beliau harus menempuh jarak ratusan kilometer hijrah ke Madinah. Kenapa jauh di junjung angan ditean? Karena di Madinah ada jaminan keamanan untuk menjalankan keimanan. Dengan negara aman, ibadah nyaman. Dengan negara aman, bisnis nyaman. Dengan negara aman, belajar pun akan nyaman. Dengan negara aman, poligami aman. Modal utamanya adalah keamanan. Nawawi doakan Indonesia dalam setiap doa-doa kita, suhun ke Allah supados Indonesia aman, supados Jatinangor aman. Kenapa? Karena keamanan mahal harganya, Ibu. Keamanan itu mahal harganya. Ayeuna urang nuju aman, cakarawas keamanan teh mahal. Tapi lihat saudara-saudara kita, saya pernah ngobrol dengan Syekh Adnan Al-Afyuni, Mufti Syafi'iyah dari Damaskus, Syria, penulis kitab Al-Alaqah Bainaddin wal Waton. Kata beliau, bersyukurlah kalian menjadi bangsa Indonesia karena kalian hidup di negara yang aman, sehingga kalian bebas mengamalkan ajaran agama tanpa was-was. Kami ini di Suriah, kata beliau, jangankan untuk pengajian begini, hanya untuk Jumatan saja kami ini was-was. Karena banyak kasus ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba bom bunuh diri meledak di tengah-tengah masjid. Ketika kami khidmat ibadah Jumat, tiba-tiba roket ISIS meledak di masjid kami. Jadi ibu bapak, di Suriah waktu lantaran negara yang aman, rek Jumatan tesiun bisi ayah bom bunuh diri. Di Indonesia mah alhamdulillah bakatku aman menuju Jumatan tiasa kulem. Alhamdulillah. Jadi di Suriah mah rek Jumatan teh sesiun bisi ayah bom bunuh diri dan negara nanti aman. Di Indonesia mah bakatku aman menuju Jumatan tiasa. Alhamdulillah. Itu bukti yang pertama kita mencintai Indonesia. Gunakan Indo. Kedua, perilaku kita, ucapan kita, status kita di medsos harus mengarah kepada ketenangan dan keamanan negara. Ia mengaruhoyon negara aman, ada di medsos provokatif, di medsos menyebar-nyebar ujaran kebencian, di medsos menyebar-nyebar berita hoax. Bukankah itu yang akan mengurai tenun ukhuwah di antara kita? Ujaran kebencian, caci maki, membuka aib sesama, menyebar berita-berita bohong, itulah yang akan menyebabkan ukhuwah di antara anak bangsa sedikit lentur dan luntur, Pak. Makanya kalau kita cinta Indonesia, saring sebelum sharing. Ulah seetik-etik main like and share, buah eta teh bohong, buah eta teh provokatif, buah itu hoax dibikin oleh pihak tertentu untuk membuat kegaduhan. Makanya titip, inja akum fasikun binaba'in fatabayyanu, kata Al-Quran. Kalau ada informasi jangan dulu di share, tapi cek ini benar atau tidak. Bahaya hoax itu, ibu. Nabi Adam diusir ku Allah di surga teh gara-gara hoax. Nabi Adam menuju rawas sarang Siti Hawa di surga. Datang iblis dan tadi rumah senior apa tentang kali pojok itu anu tukangan kecamatan tadi dinya apa yang tak eta teh ngaranna sajaratul khuld, pohon keabadian. Kalau kau makan buahnya kau akan kekal di dalam surga. Eta teh bohong, eta teh hoax. Nabi Adam terpercaya maknya. Sia itu senior nabi dia temannya terpercaya demi Allah sia benar. Singkat cerita, gerawut Nabi Adam nuang buah huldi, Allah murka, Allah usir Adam dari surga. Jadi korban hoax pertama dalam sejarah peradaban manusia adalah Nabiullah Adam alaihi salam, dan produsen, pembuat, penyebar hoax pertama adalah Jadi lamun aya jelema zaman ayeuna kabekina nyebar-nyebar hoax, kabekina nyieun berita bohong, buah-buah balat. Itu Allahumma inni a'udzubika min syarri ma hoax.
Nah itu agar kita terhindar dari bahaya hoak. Dibaca 3 kali setelah sholat subuh. Itu saya jajakan sekarang. Bahaya. Sayyidina Utsman bin Affan, menantu Nabi, Pak, sahabat terbaik Nabi, harus meregang nyawa. Kenapa? Gara-gara hoak, Pak. Sayyidina Utsman terbunuh itu gara-gara hoak. Bahaya sekali. Mau titip kasadayana, upami dapat informasi di handphone, jangan langsung percaya. Buah-buah eta dibuat oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk membuat kegaduhan, untuk meruntuhkan kepercayaan kita terhadap ulama, untuk meruntuhkan kepercayaan kita terhadap pemerintah. Kalau masyarakat sudah runtuh kepercayaan kepada pemerintah, maka mudah untuk diprovokasi. Ketika masyarakat sudah diprovokasi, banyak yang memancing di air keruh. Tinggali di Libya, tinggali di Suriah, awalan naon penyebaran berita-berita bohong, ngagoreng pemerintah, mitnah pemerintah, masyarakat sudah terprovokasi, gampang diadu domba, keamanan akan hilang. Setelah keamanan hilang, baru mereka sekarang menyesal kenapa mereka mengikuti narasi itu. Lumawi satu acang hal itu terjadi, naudzubillah. Mudah-mudahan ditebihkeun ti negara urang, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, Jatinangor tetap aman. Kenapa kos aman mah nyaman, Ibu? Nyaman. Sok ayeuna ge Pak ngaos nyaman da aman. Nuju ngaos bade kulem mangga nyaman da aman. Coba lamun teu aman nunutan teh hese, Ibu, da bisi katinggalan batu aya bom bunuh diri, urang kalah kerek pangkat. Tetap doakeun lah Indonesia am. Kedua, media sosial hati-hati, jangan provokasi, jangan menyebar berita bohong. Kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Keislaman seseorang dilihat baik tidaknya dengan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang tidak bermanfaat saja, tapi tidak berindikasi dosa ditinggalkan, apalagi anu dosa, nyebar fitnah, nyebar berita bohong, provokasi eta teh dosa, tak muslimah ninggalkeun eta. Yang ketiga, NU didirikan itu untuk kemaslahatan umat. Nantilah penggunaan tentang ke-NU-an dari PCNU kepada ranting itu detail sekali bagaimana gerak langkah Nahdlatul Ulama dalam menciptakan kemaslahatan umat. Yang terakhir, mudah-mudahan kita bergabung di Nahdlatul Ulama bisa ikut merealisasikan prinsip Islam rahmatan lil alamin, sehingga non muslim ningali Islam teh kayung-yung pikabitaeun saropan rarapi disiplin kaya raya umat muslim teh, sehingga non muslim teh kabita ningali umat Islam teh, sehingga kan aya saur Sayyidina Umar, jangan kau buat Allah dibenci oleh hamba-hambanya karena perilaku kita yang tidak mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, sehingga dakwah Islam tertolak bagi mereka yang belum mengenal. Saat itu hanu tiasa kabeh turun saling panjang kawatos tos tubuh. Nah, pakai celana panjang